Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Galang, di pelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Ya. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Oke, semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat-sehat semua ya. Oke, kemarin kalian sudah selesai untuk pembahasan tentang program linear, maka selanjutnya kita akan maju ke bab selanjutnya, yaitu bab 3 tentang matriks. Sebelum kita lanjutkan, ya, kira-kira ada enggak ya yang di sini yang sudah kenal apa itu matriks? Apa itu ya? Kalau di film sih, filmnya bagus, ya, tembak-tembakan dan segala macam. Tapi untuk yang di matematika wajib ini, konsep matriksnya berbeda loh ya. Oke. Nah, sebenarnya konsep matriks itu sendiri berbeda, benar-benar baru harusnya buat kalian semua, ya, terutama yang masih di kelas 11 ini ya. Jadi kalian kalian tidak dapat materi matriks di tingkatan-tingkatan sebelumnya. Jadi di kelas 1 kalian belum dapat, di SMP pun kalian juga belum dapat matriks, ya. Sehingga di sini harusnya sih matriks itu masih asing dengan kalian, ya. Kalian masih asing apa sih itu matriks, nah gitu. Kecuali yang sudah mungkin bimbel di mana-mana itu mungkin sudah tahu ya apa itu matriks, atau yang sering ikut lomba matematika juga sudah kenal apa itu matriks, ya. Nah, buat yang belum tahu apa itu matriks, jangan berkecil hati, ya. Di sini kita akan belajar bareng tentang apa sih itu matriks, mulai dari konsep dasarnya, ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut bicara tentang matriks, kita akan lihat dulu apa sih peta konsepnya, peta konsep dari bab matriks, apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita dapat di materi matriks ini. Ya, yuk kita lihat peta konsepnya dulu. Nah, ini ada peta konsepnya. Ya, cukup banyak itu yang harus kita pelajari atau yang akan kalian dapat. Mulai dari jenis matriks, relasi, operasi, matriks kofaktor, unsur-unsur matriks, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ternyata di sana masih ada materi prasyaratnya. Walaupun ini konsep baru buat kalian, tapi di sana masih ada materi prasyaratnya. Prasyaratnya adalah SPL, ya. Sistem persamaan linear. Boleh yang 2 variabel, atau yang 3 variabel, atau yang lebih, ya. Apalagi kalau konsep matriks itu seharusnya digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang variabelnya masif atau banyak, ya. Jadi selama ini kan kalian kan menyelesaikannya paling 2 variabel atau 3 variabel, ya. Jadi menggunakan eliminasi dan substitusi atau keduanya, ya. Nah, sebenarnya matriks itu muncul gara-gara kita kesulitan kalau untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dengan variabel yang banyak, lebih dari 3, ya. 5 itu aja kita sudah kesulitan gimana cara menyelesaikannya, ya. Nah, disitulah muncul yang namanya konsep matriks, ya. Jadi konsep matriks muncul itu lahirnya dari sistem persamaan linear, ya. Jadi ada limitasinya. Kita bisa pakai eliminasi substitusi untuk menyelesaikan SPL, tapi ada limitnya, ada batasannya. Ada batasannya di variabel berapa kita kesusahan, bukannya tidak bisa, tapi kesusahan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Makanya muncullah konsep matriks, ya. Nah, bab sebelumnya itu tentang program linear pun, kalau kalian cermati, ya, kalau kalian kritis,
itu pun juga sangat-sangat terbatas, ya. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, program linear yang kemarin itu kalian cuma disuguhkan dengan 2 variabel saja, ya. Ya, cuma 2 variabel aja kalau kalian perhatikan. Coba kalau variabelnya ditambah 1 saja, jadi 3 variabel. Maka konsep yang kalian pelajari kemarin itu bisa dibilang tidak berguna, ya. Kenapa tidak berguna? Ya karena simpel aja, kalian nggak bisa membuat grafik 3 dimensi, ya. Jadi kalau kemarin itu kan 2 variabel, jadi grafiknya kartesius, ya. Jadi dua dimensi, x dan y. Coba kalau variabelnya ditambah 1, ya, jadi 3 variabel gitu, kalian sudah kesulitan untuk menyelesaikan masalah program linear, ya. Simpelnya karena kalian tidak bisa gambar 3 dimensi kan, apalagi nanti variabelnya menjadi 4, 5. Gitu. Nanti tidak bisa gambar grafik 3 dimensi aja sudah kesulitan, apalagi 4, apalagi 5. Ya. Ya. Nah, karena limitasi-limitasi tersebut, maka lahirlah konsep matriks. Ya. Jadi matriks ini nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan SPL, atau nanti yang lebih advance lagi digunakan untuk menyelesaikan program linear. Ya. Oke. Nah, setelah konsep matriks itu nanti apa aja sih yang akan kita bahas? Ya. Yang pertama adalah unsur-unsurnya dulu. Ya, jadi karena ini konsep dasar, konsep baru buat kalian semua, kita akan teliti dulu unsur-unsurnya apa aja sih di matriks itu. Matriks itu punya apa aja sih? Nah, di sini akan kita jabarkan semua apa saja unsur-unsurnya, apa saja yang ada di dalam matriks. Ya. Nah, unsur-unsurnya itu apa aja? Unsur-unsurnya itu ada ini, entry baris atau entry kolom. Ada dua, ya, entry baris dan entry kolom. Kemudian dari keduanya ini nanti kita dapatkan suatu yang dinamakan determinan. Ya, nanti kita bahas semua. Jadi di peta konsep ini sekilas saja, ya. Jadi tidak ada runtut, tidak lengkap, ya, tidak harus lengkap. Jadi ini yang akan kalian pelajari, ya. Jadi nanti untuk unsurnya kalian akan finish di determinan, ya. Cara menentukan determinan itu seperti apa dan determinan itu untuk apa sebenarnya, ya. Kemudian selain unsur-unsur matriks, yang akan kalian pelajari selanjutnya adalah ini, jenis-jenis matriks yang pertama, ya. Jenis matriks itu seperti apa? Kalau berdasarkan bentuknya ini, ya, ada beberapa, yaitu kolom, matriks kolom maksudnya, kemudian matriks baris, matriks persegi panjang, matriks persegi, segitiga, diagonal, dan sebagainya. Itu yang akan kita pelajari. Nah, jenis-jenis matriks ini ada beberapa yang sangat kita perlukan, dalam artian nanti kita sering bicarakan, ya. Ada juga beberapa yang tidak terlalu muncul, ya, jadi tidak populer, ya, gitu. Nah, nanti silakan dipelajari, ya. Jadi, harusnya sih kalau jenis matriks itu tidak terlalu susah, ya. Tinggal kita lihat bentuknya saja, kita sudah langsung tahu, oh ini jenis matriks ini, oh ini jenis matriks itu, ya. Kemudian selain jenis matriks, yang kita pelajari selanjutnya adalah relasi. Relasi itu yang akan kita pelajari adalah kesamaan dua matriks, ya. Jadi sama kayak konsep bilangan, dua bilangan dikatakan sama jika apa? Ada syarat-syaratnya, ya kan? Nah, di matriks pun juga sama. Dua matriks dikatakan sama, itu apa saja syaratnya? Ya, seperti itu. Itu nanti yang akan kita pelajari. Kemudian setelah relasi kita punya operasi. Operasi itu ya kayak penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, ya. Nah, di matriks operasi yang berlaku adalah ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan transpos. Ya, tidak ada pembagian.
Jadi tidak ada pembagian. Matriks A dibagi matriks B gitu enggak ada. Ya. Jadi nanti ada penjumlahan, jadi matriks A ditambah matriks B, misal pengurangan berarti A dikurangi B, perkalian berarti nanti jadi untuk yang perkalian di sini ada dua macam perkalian ya. Nanti kalian pelajari juga. Yang pertama itu adalah matriks dengan matriks. Yang kedua adalah perkalian antara matriks dengan skalar dengan matriks. Jadi bilangan bulat atau skalar dikalikan dengan matriks. Ya. Nah, nanti apa saja syarat-syaratnya untuk bisa melakukan operasi tersebut akan kita pelajari selanjutnya. Lebih lengkap lagi nanti. Ya. Kemudian ada lagi operasi transpose. Ini yang lumayan baru buat kalian ya. Jenis operasi transpose. Ini kayaknya cuma ada di matriks kalau nggak salah. Ya. Jadi khusus untuk matriks. Itu gimana transpose masuknya akan kita pelajari di bab matriks. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah matriks kofaktor. Ya, matriks kofaktor. Nah, matriks kofaktor itu apa? Kemudian digunakan untuk apa? Nah, sebenarnya kofaktor itu nanti digunakan untuk mencari matriks adjoint. Nah, matriks adjoint ini digunakan untuk mencari matriks atau inverse dari matriks. Ya. Jadi nanti ultimate-nya atau paling akhir itu kalian bisa menentukan inverse dari suatu matriks. Ya. Nah, inverse inilah yang biasanya kita gunakan untuk mencari sistem persamaan linear. Ya, jadi ini nanti kalau kalian bisa menemukan inverse, kalian bisa menentukan sistem persamaan linear. Biasanya seperti itu. Nah, nanti kofaktor itu apa, adjoint itu apa, inverse itu apa, kemudian ini determinan pun itu juga apa, akan kita bahas selanjutnya lebih lengkap di bab matriks. Ya, gitu. Oke. Kemudian lanjut saja tentang dasar-dasar matriks ya. Tentang dasar-dasar matriks. Kenapa sih matriks itu sebenarnya apa sih? Dasarnya itu apa sih? Dasar dari konsep matriks itu bisa kita lihat dari tabel yang ada di sebelah kiri kalian ini. Ya. Yang ini kita punya yang pertama kita punya tabel harga tiket. Ya, jadi harga tiket suatu wahana mungkin ya, atau suatu tempat, katakanlah seperti itu. Ditampilkan seperti ini. Anak-anak untuk hari Minggu harganya 5.000, kemudian hari biasa harganya 3.000. Kemudian yang dewasa hari Minggunya itu 15.000, tapi hari biasanya 10.000. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, kalau kalian hilangkan kalau baris yang paling atas ini baris judulnya kalian hilangkan, kemudian kalian hilangkan kolom ini yang anak-anak dan dewasa ini, maka kalian akan mendapatkan data 5.000, 3.000, 15.000, 10.000, atau bisa ditulis juga seperti ini. Ya. Dan inilah yang dinamakan dengan matriks. Jadi data yang disusun seperti inilah yang dinamakan dengan matriks. Jadi tujuannya itu cuman mempersingkat saja. Ya. Dari yang tadinya itu tabel yang ribet cara penulisannya dan pengoperasiannya, kita sederhanakan bentuknya. Kita sederhanakan susunannya, ya. Untuk apa? Untuk nanti kalau kita operasikan, ya entah itu dijumlah, entah itu dikurangi, entah itu dikalikan, entah itu nanti dicari inverse-nya, entah itu nanti dicari transpose-nya, kita gampang, ya. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya matriks itu adalah mempermudah penyusunan data. Data-data kalian itu yang biasanya disusun secara tabel terutama
itu kita ganti dengan matriks, kita rubah ke dalam bentuk matriks agar nanti pengoperasiannya kita lebih mudah. Jadi itu tujuan awalnya dari konsep matriks itu seperti itu. Ya. Kemudian ini di tabel selanjutnya juga sama, ya. Kalau ini jarak ya, jarak satu kota ke kota yang lain. Jadi jarak Bandung ke Bandung itu 0 km jelas. Bandung ke Semarang 300 kilometeran, Bandung ke Yogyakarta 400 kilometeran dan seterusnya. Ya. Jadi ini cara membaca tabelnya seperti itu ya, mudah ya. Nah, sama kayak yang tadi, kita hilangkan baris yang paling atas, baris judulnya, dan kita hilangkan kolom judulnya ini juga. Ya. Jadi nanti kita tinggal mendapatkan data ini. Ya. Atau ditulis dalam bentuk matriks menjadi seperti ini. Ya. Jadi kita sederhanakan. Ya nanti operasinya lebih mudah, menghitungnya lebih mudah. Seperti itu. Ya. Lanjut kita ke definisinya sekarang. Nah, kita kan sekarang udah tahu bentuk matriksnya itu seperti apa ya dari penjelasan sebelumnya. Oh, ini loh yang dimaksud dengan matriks. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya atau pengertiannya. Ya, pengertian dari suatu matriks atau definisinya. Nah, di sini matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut baris dan kolom dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan tersebut diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, boleh pakai kurung siku atau boleh pakai kurung biasa, bebas. Kemudian susunannya juga harus dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Ya, tidak segitiga atau tidak lingkaran. Ya, jadi persegi atau persegi panjang. Ya. Nah, di situ juga dijelaskan suatu matriks itu biasanya diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Ya, contoh matriks A atau biasa ditulis A sama dengan 5.000, 3.000, 15.000, 10.000. Nah, ini dinamakan dengan matriks A. Seperti itu. A besar ya pakainya, bukan A kecil. Karena nanti kebalikannya, kalau A besar itu untuk matriks, A kecil itu untuk entry-nya. Entry itu adalah ini, isinya ini, isi dari suatu matriks. Ya. Oke, cukup untuk definisinya. Sekarang kita lanjut ke ordo. Ordo. Jadi kalau tadi sudah tentang definisinya atau pengertiannya, ini masuk ke ordo matriks. Ya. Jadi kan tadi matriks itu disusun dari persegi atau persegi panjang, bentuknya seperti itu. Nah, ordo matriks itu sering disebut juga dengan ukuran suatu matriks. Ya, jadi ukurannya. Jadi kalau kalian bayangkan itu kan tanah yang berbentuk persegi atau persegi panjang itu kan pasti punya ukuran. Ya, tanah kapling kayak gitulah. Anggap saja seperti itu. Ukurannya kalau biasanya 5x10, 5x12 dan seterusnya. Nah, di matriks juga sama seperti itu. Ya, di matriks juga punya ukuran. Ya. Cuman kalau di matriks itu kita tentukan dari banyaknya baris, nih, dari banyaknya baris dan banyaknya kolom. Ya. Jadi nanti barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa, itulah ordo dari suatu matriks. Jadi bukan panjang kalian nulis matriks itu gede-gede, kemudian yang kecil-kecil itu beda ya. Jadi ukurannya ditentukan dari banyaknya barisan, ya, baris atau banyaknya kolom, ya, dan banyaknya kolom. Nah, cara penulisannya itu juga harus diperhatikan ya, jangan sampai kebalik. Kalau kalian di rumah, misal
ukuran persegi panjang 5 kali 10, lebarnya 5, panjangnya 10. Itu kalau dibolak-balik kayaknya sama saja ya. Kayaknya sama saja. Cuman kalau di ordo matriks itu tidak boleh kebalik ya. Jadi penulisannya selalu ditulis dulu banyak barisan dulu ya. Banyak barisan itu harus ditulis terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan banyaknya kolom. Contohnya seperti ini. Matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini jelas barisnya ada 2 ya. Ini barisnya ada 2. Kemudian kolomnya ada 3. 1, 2, dan 3 ya. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3, sehingga ordonya adalah 2 kali 3 ya. Kemudian contoh selanjutnya matriks B, angkanya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tapi kita lihat barisnya ada 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Kemudian kolomnya ada 2. 1 dan 2 ya. Sehingga ordonya adalah 3 kali 2 ya. Dilihat. Di sini 2 kali 3, di sini 3 kali 2. Bentuknya sudah berbeda ya. Jadi hati-hati untuk penulisan ordo. Selalu tulis dulu banyaknya baris, baru kemudian diikuti dengan kolom ya. Baris kali kolom ya. Oke. Sampai di sini dulu videonya ya, biar tidak terlalu panjang nanti durasi videonya. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang unsur-unsur dari suatu matriks ya. Tadi sempat saya singgung tentang baris dan kolom di ordo matriks. Nah, kita akan pelajari tentang baris, kolom, entry dan sebagainya di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau kalian juga bisa japri lewat WA saya. Silahkan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.